hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa.
Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mau duduk diam di hadirat-Mu, duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami mau menanti-nantikan Allah Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, berikanlah kepada kami hikmat pengertian, supaya apa yang kami dengar boleh kami mengerti, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari hidup kami, di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Ibrani pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15, firman Tuhan katakan, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saudaraku, sudah begitu lama kita menjadi orang percaya, kita menjadi orang Kristen. Sudah begitu banyak kebenaran firman Tuhan yang kita dengar atau kita baca. Tetapi seringkali kita masih mengeraskan hati kita. Saya ulang sekali lagi, seringkali kita masih mengeraskan hati kita. Kita tidak sungguh-sungguh mau mengambil keputusan untuk hidup di dalam pertobatan. Kita masih hidup sesuka hati kita, menuruti keinginan diri kita. Kita masih hidup arogan, kita masih sombong. Kita masih merasa diri kita itu orang yang hebat, orang yang pintar. Ya, kita tidak mau tunduk sepenuhnya di dalam kedaulatan Tuhan. Kita tidak mau tunduk sepenuhnya di dalam pengaturan Tuhan. Dan cara hidup seperti ini kita anggap biasa. Pada akhirnya, saudaraku, seringkali kita tetap tinggal di dalam dosa, tetapi kita tidak merasa berbuat dosa. Dan hal ini banyak terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Bahkan di dalam kehidupan orang percaya yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan. Jadi saudaraku, kalau hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, lalu kita tidak mau mengambil keputusan untuk merubah diri kita, sebenarnya ini menjadi sinyal bahaya bagi kehidupan kita. Bukan saja kehidupan hari ini, tetapi bagi kehidupan kita di kekekalan. Nah saudaraku, jangan melihat keadaan hidup kita saat ini baik-baik saja, lalu kita mempertahankan gaya hidup kita yang sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah kenapa seringkali saya katakan, ayo kita periksa seluruh keberadaan hidup kita. Apakah hidup kita ini sudah tepat seperti yang Bapa mau atau belum? Sudah tepat seperti yang Allah kehendaki atau belum? Saudara, jangan pernah berpikir Allah itu murah hati, Allah itu sabar, sehingga kita bisa hidup sesuka hati kita. Firman Tuhan katakan begini di dalam Roma pasal 2 ayat yang keempat, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ayat 5, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Kalau kita tidak mau menyadari akan hal ini, lalu kita masih tetap hidup suka-suka kita, masih tetap hidup arogan, ya, masih dengan gampangnya menghakimi orang lain, menuduh orang lain, menfitnah orang lain. Saudara, sekalipun kita ini orang yang sudah melayani, sudah menjadi hamba Tuhan, tetapi kalau keadaan kita masih tetap seperti itu, sadarlah saudaraku, kita sedang menimbun murka Allah atas diri kita sendiri.
Dan murka itu baru akan dinyatakan di hadapan pengadilan Allah, di mana saudara dan saya akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Ingat saudaraku, hukuman Allah itu akan berlangsung dengan sangat jujur dan kita tidak bisa menghindar. Oleh sebab itu kita harus menyadari akan keadaan ini. Jangan lagi kita gampang menghakimi orang lain, menuduh orang lain, menfitnah orang lain, ya, menyakiti dan melukai orang lain. Saudaraku, firman Tuhan katakan begini, Roma pasal 2 ayat 1, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Perhatikan itu saudaraku. Ayat 2, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Pertanyaannya sekarang adalah kapan hukuman Allah itu berlangsung? Hukuman Allah itu akan berlangsung ketika nanti pada waktunya kita berdiri di hadapan pengadilan Kristus. Firman Tuhan menggambarkan akan hal ini di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudaraku, jadi kalau kita sudah tahu akan hal ini, ya, sebagai orang percaya, apalagi kalau label kita sebagai orang yang sudah melayani Tuhan, sebagai hamba Tuhan, lalu kita tidak bertobat, maka yang digenapi adalah Matius pasal yang ke-7 ayat 21-23. Firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? 23, perhatikan baik, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, inilah kebenaran yang tidak terbantahkan. Dan jangan sampai pada waktu itu tiba, Tuhan berterus terang dia tidak mengenal kita. Saudaraku, kalau sampai hal itu benar-benar terjadi atas kehidupan kita, menangis air mata darah sekalipun tidak dapat merubah keputusan Allah Bapa di sorga. Jangan sampai kita menyesal. Kita harus bertobat, kita harus berubah. Sekalipun kita hamba Tuhan, kita harus bertobat. Jangan lagi merasa pintar, jangan lagi merasa hebat. Siapapun kita, yuk kita tunduk sepenuhnya di dalam kedaulatan Tuhan. Hidup hanya melakukan kehendak Tuhan, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Jika kita ada di hadapan Bapa, biarlah kita mendengarkan perkataan yang keluar dari mulut Allah Bapa di sorga, kalau dia mengenal kita sebagai anak-anaknya yang dikasihinya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita arahkan hati tertuju kepada Allah Bapa di sorga. Kita mengangkat tangan di hadapan Bapa dan kita akan menerima berkat-Nya. Terima kasih ya Bapa yang Maha Kudus, untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah menegur kami, bahkan menyadarkan kami, dan kami mau berubah. Kami mau berjuang sungguh-sungguh di sepanjang umur hidup kami. Kami mau hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Bapa akan berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus,
menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.